Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar, mari kita lebih dahulu awali dengan doa memohon agar Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kembali berseru kepadamu memohon pertolonganmu. Pimpinlah kiranya kami dalam pembelajaran akan firman-Mu. Sebahagian tentu saja Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua dan memberikan pemahaman kepada hamba-hamba-Mu yang sedang menonton, sehingga bermanfaat dalam pembelajaran hari ini, dan firman itu akan tinggal di dalam kami tinggal di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk belajar mengenal-Mu lebih jauh, supaya kami boleh hidup di dalam terangnya firman-Mu untuk keselamatan kami selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu direfleksikan oleh teman-teman dalam kerangka belajar untuk lebih dekat kepada Yesus Juru Selamat kita. Dan tentu saya harus mengenal hal-hal apa saja yang Tuhan pesankan lewat firman-Nya yang harus kita pahami melalui tahapan pembelajaran. Hal-hal itu antara lain, nomor satu, pemahaman tentang janji Tuhan. Nanti saya akan jelaskan di sini dengan cepat. Kedua, pentingnya iman yang murni, ya, pentingnya iman yang murni. Yang ketiga, kehendak Tuhan lebih besar daripada rencana kita. Yang keempat, refleksi diri dan pertobatan. Yang kelima, berpegang pada janji Tuhan dengan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu pemahaman tentang janji Tuhan. Sering sekali janji Tuhan diartikan secara harfiah dan fisik oleh banyak orang yang mengaku beriman kepada Yesus, seperti kesehatan dan kekayaan material. Namun, janji Tuhan dalam Injil lebih mendalam dan rohani sifatnya. Tuhan memang berjanji untuk memberkati umat-Nya. Namun, berkat itu tidak selalu berupa kelimpahan materi atau kesehatan yang sempurna. Di dalam Matius 6 ayat 33, Yesus menyampaikan pesan begini: carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa fokus kita harus pertama-tama kepada hal-hal rohani dan kekekalan, bukan semata-mata hal-hal duniawi atau kebendaan. Misalnya begini, banyak orang mengira bahwa janji Tuhan selalu tentang mendapatkan materi atau kebendaan atau hal-hal fisik, seperti rumah mewah, kendaraan mewah, uang yang banyak, kesehatan yang sempurna, atau kekayaan berlimpah-limpah dalam bentuk apapun. Misalnya seseorang mungkin berkata, saya sudah berdoa setiap hari dan memberi persembahan termasuk sedekah, tetapi kenapa saya masih miskin dan sakit? Mereka mengartikan janji Tuhan hanya sebatas materi. Karena itu, saya mau ingatkan di sini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya janji Tuhan juga mencakup damai sejahtera di hati, sukacita, dan pengharapan yang kekal. Mungkin Anda tidak kaya materi, tetapi apakah Anda merasa damai dan tenang di tengah kehidupan yang penuh kesulitan? Itulah salah satu berkat yang lebih besar dari Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita sudah mendengarkan apa yang saya ungkapkan ini, tentu saja akan bisa merubah pola berpikir, melihat dan memahami apa-apa saja yang disampaikan barusan, ya. Renungkan itu baik-baik. Yang kedua, pentingnya iman yang murni. Bapak Ibu Saudara, selalu kita berbicara tentang iman dan iman dan iman, seolah
Kalau kita mengatakan saya percaya sama Yesus sebagai juru selamat, itu mungkin hanya di bibir, tidak ikut dari jiwa dan hati yang paling dalam. Banyak orang Kristen yang berdoa, beribadah, dan melakukan banyak hal-hal baik. Namun hati mereka mungkin masih dipenuhi dengan keraguan-raguan, ketakutan, atau kecemasan, keinginan pribadi yang lebih mengutamakan hasil-hasil duniawi. Iman yang murni harus sepenuhnya bergantung kepada kehendak Tuhan, bukan kita pula yang mengatur Tuhan. Bukan hanya mengharapkan Tuhan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Bukan begitu. Bukan Tuhan kita putar, kita atur agar mengikuti kehendak saudara. Keliru. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8 intinya begini, bahwa doa yang disertai keraguan tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Jadi doa yang ragu-ragu itu tidak akan berkuasa, tidak akan menghasilkan. Misalnya, ada seorang yang rajin beribadah, rajin pula berdoa, dan ikut komunitas rohani di mana-mana. Komunitas rohani itu begini, ada kumpulan orang-orang berdoa hadir, ada kumpulan orang-orang menyembah Tuhan hadir. Namun dalam hatinya dia ragu, apakah Tuhan benar-benar bisa memberikan jalan keluar? Maksudnya jalan keluar dari masalah hidupnya yang menghimpit, melilit, dan sebagainya. Dalam doa, dia selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Ya, jadi ini tidak bagus. Di dalam doanya, seperti yang pernah saya katakan di video yang lalu, bahwa ketika kita berdoa harus berserah, tulus, dan memang kepadanya lah, kepada Yesus. Kita tumpahkan segalanya, keraguan kita tidak ada, yang ada hanya percaya semata. Sehingga meskipun berdoa, kalau keraguan itu ada, dia tidak sungguh-sungguh percaya. Sudah terjadi benturan-benturan keinginan Tuhan. Tuhan maunya kita percayalah kepada dia, jangan diutak-atik. Ya, karena itu saya sarankan ketika Bapak Ibu berdoa dengan keraguan, doa kita tidak akan efektif, tidak membawa hasil apapun. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 tadi mengingatkan bahwa orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Tuhan ingin kita memiliki iman yang penuh dan murni. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana terbaik bagi kita ke depan. Saudara. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan lebih besar dari rencana-rencana saudara. Kadang-kadang penderitaan atau kesulitan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, tentu bagi kita yang percaya kepada Yesus. Sebenarnya apa yang dirancang Tuhan tidak ada yang buruk, maksudnya begitu. Nah, mungkin dalam penderitaan Tuhan sedang memurnikan iman kita. Kelihatannya kita menderita, Tuhan sedang campur tangan loh di situ, mengajarkan kita kesabaran di dalam penderitaan yang kita lihat kita seolah-olah tidak dipedulikan Tuhan, atau membawa kita lebih dekat kepadanya lewat hal-hal yang tidak nyaman tadi. Bahkan Yesus Kristus pun menderita di kayu salib untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan kita. Dia dikorbankan menderita untuk saudara dan saya. Misalnya, ada seorang yang ingin sembuh dari penyakit, dan dia sudah berdoa bertahun-tahun. Ketika tidak kunjung sembuh, dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Bahkan dia berjanji untuk menyembuhkan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tidak bagus. Kalau ini pertanyaan saudara, saudara sedang menyudutkan Tuhan, memojokkan Tuhan, seolah Tuhan tidak berdaya. Tidak, terbalik. Tuhan terus berada bersama dengan saudara, hanya masalahnya diperlukan kesabaran. Mungkin kesembuhan secara fisik bukanlah rencana Tuhan, tetapi Tuhan sedang bekerja melalui penyakit itu untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya, atau menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Yesus menderita dan mati di kayu salib, tapi penderitaannya membawa keselamatan bagi seluruh dunia, termasuk kita. Ingat, Tuhan bekerja melalui setiap keadaan, bahkan yang tidak kita pahami pun
Tuhan ada di sana. Yang keempat, refleksi diri dan pertobatan. Mungkin ada hal-hal yang tidak disadari yang menghalangi berkat Tuhan. Dalam Mazmur 66 ayat 18 tertulis begini, jika ada dosa dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Terkadang kita harus melihat ke dalam diri kita masing-masing dan bertanya apakah ada dosa yang sudah kita lakukan dan bahkan kita belum bertobat akan dosa tersebut. Nah, ini harus kita melakukan sebuah refleksi ke dalam diri. Jangan sampai lupa kalau ini masih ada, sia-sia kita menghubungi Tuhan. Kebanggaan atau ketidaktaatan yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan masih ada. Kesombongan kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau ini masih ada, secuil sebesar apapun seperti yang dikatakan sebesar biji sesawi saja imanmu, maka engkau akan menerima apapun dan kuasamu besar. Nah, sekarang dibalik, sebesar biji sesawi saja kekurangan itu tadi, ya ketidaktaatankah itu, kebanggaan yang memperlihatkan diri menjadi sebuah kesombongankah itu, Tuhan tidak suka. Ya, nah, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dalam kekudusan dan kerendahan hati, yaitu sombong tadi tidak dibenarkan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita daripadanya. Artinya gini, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, jauhi dosa, seperti itu ya. Misalnya seorang mungkin merasa bahwa hidupnya tidak diberkati meskipun dia sudah melakukan semua perintah Tuhan secara lahiriah, namun mungkin ia menyimpan kebencian. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Kita lupa bahwa kita dendam kepada seseorang, ya. Kebencian-kebencian itu tidak dibenarkan. Kasihi. Iri hatikah kita melihat seseorang yang lebih berhasil, lebih sukses dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, atau dosa-dosa tersembunyi dalam hatimu yang belum kalian akui dan kalian lepaskan dosa itu. Nah, kalau ini masih ada dalam dirimu menggerundel aja terus, tidak akan terjadi apa-apa juga. Bagi Tuhan itu tidak nyaman dan tidak diizinkan. Misalnya seseorang yang selalu marah atau iri dengan keberhasilan saudara dan atau orang lain di kantor, di kampus, dimanapun, tetapi berharap Tuhan akan memberkatinya. Bagaimana bisa? Itu dulu diperbaiki, itu dulu dihapus, itu dulu dibersihkan dari hatimu. Saya sudah katakan dalam video-video yang lalu bahwa jangan sampai hatimu kotor, jangan kotori jiwamu, jangan dirusak oleh rasa-rasa dendam, benci dan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 66 ayat 18 demikian katakan bahwa jika ada dosa dalam hati kita, ini peringatan. Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Kita harus introspeksi diri. Apakah ada hal-hal yang belum kita serahkan kepada Tuhan, masih kita pegang saja, rasa sirik, dengki, benci, dan iri, dan dendam, ya toh, kesombongan dipertontonkan, dan seperti itu, dan dosa-dosa lainnya. Mengakui dosa dan bertobat adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, berpegang pada janji Tuhan dengan ketekunan. Kita pegang janjinya dan kita tekun terus dalam janji itu, ya. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan begini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya. Nanti saudara dengar ulang ini apa yang saya katakan, saya tidak akan mundur maju supaya kita cepat ke depan. Terkadang jawaban dari Tuhan membutuhkan waktu dan kita harus belajar untuk menunggu dengan sabar dan tetap setia dalam iman kita. Jadi iman kita tidak bisa hari ini setia, besok robek-robek, besoknya lagi setia lagi, besoknya lagi curiga lagi, dan tidak percaya lagi, bimbang, ada keraguan dan sebagainya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu, tidak, ya. Namun janji Tuhan akan selalu tergenapi dalam waktunya yang sempurna. Artinya begini,
bukanlah waktu kita yang menentukan hal itu semua, tetapi tergantung kepada Tuhan. Misalnya, seorang Kristen yang sudah berdoa selama bertahun-tahun agar keluarganya dipulihkan dari perpecahan kah itu, ya kan? Tetapi hingga kini tidak ada perubahan. Dia mulai kehilangan harapan dan merasa Tuhan tidak peduli, mulai curiga, kenapa Tuhan tidak mau peduli kepadaku, atau janjinya bahkan mungkin dianggap tidak nyata. Keliru. Jangan lakukan pikiran-pikiran yang negatif memandang Tuhan. Tuhan selalu benar, karena dikatakan begini juga oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Tuhan itu seperti itu. Mana ada yang salah? Kitanya yang salah, Bapak Ibu. Dan dari saya berpesan di sini, ketekunan adalah kunci dalam mengikuti Tuhan. Seperti itu, ya. Ibrani 10 ayat 36 mengingatkan kita bahwa kita memerlukan ketekunan agar setelah kita melakukan kehendak Tuhan, ya, setelah kita melakukan kehendak Tuhan tetap tekun, kita memperoleh janji-janjinya. Terkadang Tuhan menguji kesabaran dan iman kita. Seperti Abraham yang menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Kita juga harus tetap percaya dan bersabar dalam menunggu janji Tuhan tersebut dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pesan-pesan yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Jadi jangan gusar, ya. Jangan mudah sekali kita menuding, mengkambing hitamkan Tuhan, seolah Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Sobat, saya mau bilang, Tuhan di atas segalanya. Saya mau kasih tahu, ketika seseorang sakit, saya pribadi dipanggil, ini istrinya seorang ustadz. Katanya, ustadznya begini, Pak, bisa nggak berdoa untuk istri saya? Saya bilang, kenapa? Sakit kanker di payudara sebelah kiri. Baik, saya akan datang ke rumah Bapak. Ketika saya datang, saya diskusikan dulu karena ibunya tidak kelihatan di ruang tamu. Saya bilang sama beliau, Pak, saya punya pengetahuan bahwa kalau bukan keluarga atau muhrim saya tidak bisa sentuh. Ustadznya diam. Tapi ibunya tiba-tiba muncul dari kamar, berlari, Pak Pendeta, tidak apa-apa. Pegang saya pastikan malam ini saya sembuh karena Tuhannya Bapa menolong saya. Haleluya. Ketika dia bersorak begitu, hatiku bersuka cita. Apa? Iman dia itu sebetulnya. Imannya yang begitu tegas menyatakan, pegang saya, dan malam ini Bapak Pendeta datang dengan Tuhannya, saya sembuh. Bapak Ibu Saudara, 3 hari kemudian saya diberikan lewat telepon bahwa suaminya melihat perubahan itu. Istri saya sudah sembuh, Pak Binsar. Wow, saya bersorak kegirangan tentu saja. Saudara lihat itu? Ini kesaksian. Jadi, walaupun agamanya berseberangan dengan kita, dengan imannya nggak masalah. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara. Ya, satu kesaksian itu akan menguatkan saudara dalam iman percaya dan tetap bersabar dengan janji-janji Tuhan. Karena waktunya semuanya akan diserahkan kepada Anda. Apapun yang Anda minta di dalam doamu, Tuhan akan memberikan. Tuhan tidak pernah berbohong. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap bersabar. Dan saya mohon subscribe video ini, beritakan kepada teman-teman, bagi-bagikan, dan berikan like, serta tanda lonceng yang ada di bagian video ini. Tolong diklik supaya nanti besok video yang berikutnya notifikasi kepada saudara dikirim oleh YouTube ada video baru dari kami. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.